Oke, perhatian semua. Basah. Di mana tempat duduknya, Kak? Duduk nih, Pak. Lihat sana. Duduk nih, cepat. Lihat sana. Kamu juga. Cepat. Di situ balik saja dulu. Sudah mulai. Itu. Oke, cepat duduk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Baik. Oke, coba Iqbal maju pimpin doa. Sini. Ya, sini. Situ nih, basah. Siapkan dulu. Bersiap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 4. Sebelum kita berdoa, Belajar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Amin. Oke, silakan duduk. Makasih, Iqbal. Oke, sebelum belajar saya cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir? Satu-satu siapa? Syawal, Raja. Siapa lagi? Revan. Siapa lagi? Adelar, kenapa? Kenapa Adelar? Tanpa keterangan. Siapa lagi? Mutmainah, kenapa? Sakit. Kenapa Rizky? Tanpa keterangan. Siapa lagi? Divan, kenapa? Tanpa keterangan. Siapa lagi? Dimas. Kenapa Dimas? Oke, itu lagi. Siapa lagi? Dimas, siapa lagi? Bisa aja. Oke. Jadi kalau ada info dari temannya disampaikan. Jangan tidak hadir. Nanti Alfa temannya. Kasih tahu temannya nah. Oke, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu. Semuanya berdiri. Berdiri. Wildan berdiri. Jadi kita mau menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Ditahu semua lagunya? Tahu toh? Oke. Sama-sama nak keluar suaranya.
Oke, silakan duduk kembali. Ya. Oke, perhatian. 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 Oke. Masih ingatkah kalian dengan pelajaran sebelumnya? Tentang mapel PKN. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apa itu hak? Sesuatu yang harus dimiliki sejak lahir. Kalau kewajiban, sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, kalau sebentar kita belajar apa? Materinya apa? Kalau PKN itu mata pelajarannya. Kalau Kak Harla bertanya materinya, berarti materinya apa? Bukan. Kemarin sudah disampaikan. Masa lupa nih? Ini PKN loh, bukan IPA. Kepemimpinan. Ya betul, ini tema 7 kepemimpinan. Tapi pokok materinya apa? Tentang apa? Tadi sudah menyanyi Pancasila loh, lunya. Profil pelajar Pancasila. Itu hak dan kewajiban yang lalu. Yang kalian isi kemarin masa lupa nih? Apa, Ilsya? Sila-sila? Ya, tentang Pancasila. Sebentar kita akan belajar makna dan penerapan sila pertama dan sila kedua. Yang lalu kita sudah belajar hak dan kewajiban. Jadi, contohnya sila pertama. Apa bunyi sila pertama?
ketuhanan yang Maha Esa. Kaitannya dengan kewajiban. Jadi kalian sebagai di sini saya tanya, ada agama apa di sini semua? Islam semua. Kalau agama Islam itu mempunyai kewajiban apa? Melaksanakan sholat. Itu merupakan apa? Ibadah. Jadi kita sebagai umat beragama harus melaksanakan kewajiban kita, yaitu beribadah. Oke? Jadi itu kaitannya dengan materi sebelumnya. Oke. Samau. Coba berdiri. Baca tujuan pembelajaran yang pertama. Kasih nyaring soalnya. Tujuan pembelajaran pertama, melalui kegiatan mengamati gambar, siswa mampu menganalisis makna dan penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Oke, makasih. Silakan duduk. Yang kedua, Iqbal. Berdiri. Kasih nyaring suaranya. Tujuan pembelajaran 2. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu menyajikan hasil analisis dari makna dan penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan jelas. Oke, terima kasih Iqbal. Jadi di sini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar, siswa mampu menganalisis makna dan penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Jadi sebentar kita akan mempelajari sila pertama dan kedua. Kalian di situ akan menganalisis apa sih maknanya, apa sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu menyajikan hasil analisis dari makna dan penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan jelas. Oke, sebentar itu kita akan diskusi. Nanti kalian akan menyajikan hasil diskusi kalian di depan terkait dengan makna dan penerapan sila pertama dan sila kedua Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Oke. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Siapa yang tahu gambar apa? Gereja dan masjid. Kenapa ini gereja dan masjid? Bersampingan, berdampingan. Di mana ini adanya? Di Kota Lama, betul. Di Kendari itu pasti kalian sering lihat ini. Banyak toh? Bukan cuma di Kota Lama, di mana lagi? Di mana? Dekat SMP 5, di mana lagi? Gereja putih di sana ada masjid. Banyak. Yang paling masjid terbesar di sini juga Masjid Raya. Itu berdekatan dengan gereja. Oh, pasti di sepanjang jalan kalian sering melihat ini gereja yang berdampingan dengan masjid. Nah, dari gambar ini ada yang bisa jelaskan apa sih artinya kalau masjid yang berdampingan dengan gereja itu berarti apa? Ada yang bisa jelaskan? Siapa? Artinya ini kalau ada masjid yang berdampingan sama gereja, itu berarti masyarakatnya bagaimana? Berdiri, angkat tangan. Apa Gali? Betul. Jadi kalau ini berdampingan berarti masyarakatnya itu toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Oke. Kalau Kak mau tanya, ini sesuai dengan penerapan sila keberapa? Sila pertama. Apa bunyinya sila pertama? Ketuhanan yang apa maknanya? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang lalu sudah ada yang jawab betul di asesmennya tentang makna dari ketuhanan yang Maha Esa?
Ada yang bisa jelaskan? Apa sih maknanya ketuhanan yang Maha Esa? Kenapa bisa ini dibilang sesuai dengan penerapan sila pertama? Apa Sapar? Asri? Azam, ada tahu? Apa sih artinya itu, maksudnya itu sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita harus bertakwa, beriman dan bertakwa, beribadah. Hah? Oke, sebentar materi lebih jelasnya akan kakak jelaskan pada saat kalian sudah berbentuk kelompok. Jadi, Kak Harla sekarang mau bagi kelompok dulu. Untuk kelompoknya Papian, Sanda mau dengar suara, jangan kacau sekali kalau lagi dibentuk kelompoknya. Karena pada saat bentuk kelompok kalian gaduh sekali. Oke? Harus memang ada yang bersuara pada saat lagi atur kelompok. Yang di sini dulu supaya tidak terhambur, berdiri. Geser ke sebelah kanan. Geser, diri cepat. Jangan bersuara, baru-baru diingatkan jangan bersuara. Lihat namanya, kelompok 1 langsung menuju ke sini. Kelompok 1 jangan bersuara. Langsung ke sebelah sana. Cepat, bergerak. Ambil alat tulisnya memang, jangan pulang balik sebentar. Lihat-lihat memang namanya, kelompok berapa. Baru-baru dibilang jangan bersuara. Lihat namanya. Oke, sudah kelompok 1. Kelompok 1. Langsung bentuk mejanya. Kelompok 2. Siapa? Lihat namanya langsung pergi ke sini. Kelompok 2. Kelompok 2. Lihat namanya langsung bergeser. Yang ini berdiri dulu temannya, bergeser. Berdiri, bergeser. Kelompok 2 isi di sini. Kelompok 2 isi di sini. Jangan bersuara. Sudah. Kelompok 1 langsung bentuk cepat. Nggak usah bertengkar. Bentuk cepat. Kelompok 2 sudah di sini. Sudah. Langsung bentuk juga. Tangannya yang bergerak sama kakinya, bukan mulutnya, nak. Yang di sini berdiri. Yang di sini berdiri. Yang kelompok 3 isi di sini. Yang kelompok 3 isi di sini. Kelompok 3 mana? Perhatian. Ya. Kelompok 3 langsung di sini berbentuk. Langsung bentuk mejanya. Kelompok 1 jangan ribut. Jangan ribut. Kelompok 4 langsung bentuk juga. Dan ribut. Oke, sudah. Yusuf. Bagaimana ini? Angkat-angkatnya. Sudah sesuai sama kelompoknya semua.
Sudah sesuai kelompoknya? Oke, kakak mau bagikan LKPD sama materi ajar. Jadi jangan ribut. Shoot. Ya, itu materi, itu LKPD. Oke, perhatian. Perhatian. Oke. Ini kakak mau tampilkan video, jadi kalian fokus. Fokus. Masuk cepat. Coba kamu pergi keluar rumah, memandang langit malam. Malam hari sangatlah indah karena bulan dan bintang bersinar terang. Wah, banyak sekali bintang bertaburan. Indah sekali. Kita harus selalu bersyukur atas keindahan alam yang sudah diberikan Tuhan. Tahukah kamu, bintang merupakan salah satu simbol dari sila Pancasila. Simbol sila keberapa ya? Keberapa? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat desain yang berisi simbol-simbol Pancasila. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh pengamalan sila pertama adalah beribadah sesuai agama yang dianut dan saling menghormati antar agama. Bersyukur kepada Tuhan dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Rantai adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Contoh pengamalan sila kedua adalah menolong orang yang kesulitan dan bersikap sopan santun. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak kita untuk cinta tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga adalah mengikuti upacara bendera, melestarikan budaya daerah, dan
mencintai produk Indonesia. Kepala Banteng merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajak kita bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Lobet kalau begini. Contoh pengamalan sila keempat adalah diskusi kelompok, Kalau berkedip. musyawarah pemilihan ketua kelas, dan saling menghargai pendapat. Terakhir, tadi dan dapat, yaitu simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajak kita untuk saling bersikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan sila kelima adalah tidak berbuat curang, suka menabung, menghargai hasil karya orang lain. Untuk mempermudah kalian mengingat simbol-simbol Pancasila, ayo kita menyanyikan lagu Sama-sama nyanyikan lagunya. Pancasila. Ikuti aku ya. Simbol sila Pancasila. Satu bintang, dua Rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. hebat. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah mempelajari simbol dan penerapan sila Pancasila. Semoga bermanfaat ya. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di Oke. Tadi sudah nonton videonya? Bagaimana videonya? Paham? Paham penjelasannya? Oke, lanjut ke sini. Sesuai dengan video tadi, sudah pernah lihat ini gambar apa? Burung apa? Burung Garuda. Ini adanya di mana biasa burung Garuda? Pernah lihat burungnya kah? Ada burungnya? Ada burung hidupnya? Enggak ada? Saya kira ada. Oke. Lihat. Di tengahnya burung Garuda ada apa? Tameng. Apa lagi? Perisai. Jadi namanya itu perisai. Oke, kita berbicara dulu tentang bulunya. Baca dari atas. Coba Gali baca yang di atasnya. Jumlah Bulu burung Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 antara lainnya. Oke, sudah. Jadi isinya ini burung Garuda sesuai dengan 17 Agustus 1945 melambangkan Hari Proklamasi. Jadi yang pertama 17, tanggal 17. Yang mana 17? Apanya yang 17? Helai sayapnya. Apalagi Agustus. Agustus itu bulan berapa? Bulan 8. Apa yang 8? Bulu ekornya. 8 betulan ke itu? Betul. Ya. Betul. Oke, apanya lagi? 19-nya. Apanya 19? Helai burung perisai. Di bawah perisai ini. Pangkal ekor. Apalagi? 45. 45. Bulu di lehernya. Bulu di leher. Cocoknya itu 45. Ada yang mau hitung? Oke, itu sudah pas ya. 45. Nggak perlu dihitung. Ini. Terus itu. Burung Garudanya menghadap kemana? Menghadap apa tuh? Kanan. Kenapa dah bukan hadap depan? Kenapa dah bukan hadap kiri? Kenapa? Kenapa harus menghadap kanan? Ada yang tahu? Iya? Ada yang tahu kenapa dah hadap kanan? Nggak ada? Biasanya itu yang kanan selalu dilambangkan dengan hal-hal baik.
Jadi kenapa menghadap kanan? Kenapa bukan hadap kiri? Jadi apapun itu biasa identik yang kanan itu selalu mengarah ke kebaikan, ke kebenaran, oke? Jadi itu nih dipilih. Kenapa harus hadap kanan? Kenapa bukan hadap ke depan? Kenapa bukan hadap ke kiri? Oke, lanjut ke perisainya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa lambangnya? Bintang. Kalau sambil ditutup ini, sudah hafalkah simbolnya? Apa? Simbol yang kelima. Yang kedua. Rantai emas. Apa? Rantai emas. Rantai emas. Yang pertama. Apalagi? Yang ketiga. Pohon beringin. Oke, sudah dihafal. Berarti biar dibalik-balik sudah tahu toh? Jadi yang kita pelajari ini makna dan penerapan sila pertama dan sila kedua. Oke. Yang pertama, makna sila pertama Pancasila dan penerapannya. Maknanya dulu. Siapa yang bisa baca maknanya? Coba. Yang pertama ini, Pancasila pertama berbunyi. Pancasila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut. Sila tersebut mengandung arti bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, tadi di pertama masih ada yang bingung-bingung. Apa sih maknanya dari sila ketuhanan yang Maha Esa? Masih banyak yang bingung-bingung. Ini sudah ditampilkan. Maknanya itu sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu maknanya. Tahu Ji apa artinya makna? Makna itu maksud. Maksudnya artinya itu apa? Dari sila pertama. Oke, jadi kalau tanya apa sih maknanya sila ketuhanan yang Maha Esa, sudah tahu toh? Mengandung arti bahwa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama Pancasila. Yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi, sila ketuhanan yang Maha Esa itu tidak memaksakan agama kepada orang lain. Jadi, setiap orang sesuai dengan agamanya melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Orang Islam melaksanakan ibadah, sholat. Orang Kristen pergi di gereja beribadah. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama antar pemeluk agama. Tadi sudah tampilkan gambar. Gali bilang tadi berarti mereka saling apa? Toleransi, saling menghormati, saling menghargai. Jadi kalau kita punya teman yang berbeda agama, kita tuh harus menghormati teman kita, menghargai. Walaupun kita berbeda agama. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Jadi agama itu tidak boleh dipaksakan. Jangan teman yang Kristen kalian paksa-paksa. Ayo nih kita masuk Islam. Paksa-paksa. Tidak boleh. Agama itu dari lahir. Apa yang agama orang tua kita anut, itu yang kita anut. Itu yang kita percayai. Jangan sampai kalian ada yang mau lock out. Tidak boleh nah. Harus sesuai dengan agama sejak lahir. Oke? Paham? Selanjutnya, makna sila kedua Pancasila. Siapa yang mau baca? Coba. Setiap tindakan pemimpin harus berdasarkan peri kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Oke. Bagaimana bunyinya sila kedua? Kemanusiaan yang adil. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita sebagai
manusia sebagai ini kayak misal kita punya teman, kita harus saling apa? Saling menyayangi. Tadi tuh dalam video sudah ada contohnya tuh. Nah, apalagi harus adil dan beradab. Contohnya sesuai dengan tema ini, kepemimpinan. Pemimpin itu harus adil dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi seorang pemimpin itu harus mengamalkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu inti dari tema kita, tema 7, kepemimpinan. Oke, nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Jadi, pada sila kedua itu kita harus mengakui persamaan derajat. Tidak boleh dibeda-bedakan. Tidak boleh dibanding-bandingkan terhadap agamanya, sukunya, rasnya. Oke? Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Kalian ini sesama teman, tidak boleh bermusuhan, harus saling mencintai. Bukan mencintai dalam hal perasaan, yang love itu. No. Jangan dulu, mesti bocil kalian. Yang ketiga, apa lagi? Mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Apa contoh kegiatan kemanusiaan? Itu loh, di gambar sudah ada loh. Membantu korban banjir. Itu salah satu contoh kegiatan kemanusiaan. Apa lagi? Kegiatan kemanusiaan yang apa lagi? Saya tahu. Itu kan contohnya membantu korban banjir. Apa lagi? Bantu apa lagi? Ya. Tidak boleh curang. Tadi juga yang menyontek toh? Iya. Tapi itu bukan kegiatan kemanusiaan. Masih banyak kegiatan-kegiatan kemanusiaan lain. Misal itu minta bantuan untuk di Gaza atau Palestina. Itu kegiatan kemanusiaan. Yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi kalau ada teman yang berbuat salah, jangan dibiarkan, jangan didukung, tapi kita harus membela kebenaran. Jangan kalian ikut-ikut teman yang salah, kalian ikut juga salah. Kalian bela temannya, tidak boleh. Kita tuh harus membela kebenaran. Oke? Sudah lihat LKPD-nya semua? Sudah? Silakan tulis namanya. Tulis anggota kelompoknya. Apanya lagi? Ada 2. Coba pinjam dulu. Kenapa Robert? Dan terlepas tiba-tiba. Ini yang kita mau kerja. Oke. Coba pinjam dulu. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Tadi bahan ajarnya juga, materinya sudah kakak kasihkan. Yang pertama ini sesuai dengan makna dan penerapan sila pertama. Yang kedua ini baru sila kedua. Jadi ada 2 yang kalian kerjakan, sila pertama dan sila kedua. Kalian buku lagi supaya cepat toh. Ada yang kerja ini sila pertama, terus ini sila kedua, ini sila kedua. Oke. Didiskusikan. Jangan terlena dengan waktu, Kurcuk. Iya.
dibagi supaya Diambil lalu buka materiku. Ambil. Dan suruh baca. ada semua itu di materi. Jawab kejamfit. Ya, ya. Pada pembunuh. Kejamfit dari pembunuhan. Ini itu ada dua, jadi kalian diskusikan supaya cepat buku bagi toh. Jangan temannya kerja itu kalian tidak ada kerjanya. Jadi saling diskusi. Ini apa? Kerja ini juga Kak? Iya. Yang Dari sama-sama. dari mana sampai mana yang dikerjakan? Aku baca itu cepat. Ini makna ini yang pertama. Nih. Ini apa maksudnya? Ini baca petunjuk soalnya. Berilah tanda centang pada tindakan yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Jadi kalau yang mencerminkan sila pertama Pancasila itu mana? Centang di sini. Kalau enggak berarti enggak usah centang, oke? Oh iya. Itu materinya sudah ada. Baca di materi. Apa sih yang dikerjakan lagi? Yang di belakangnya lagi yang dikerjakan? Iya, ini untuk sila kedua. Ini juga kan? Iya. Ini pertanyaan ini kalimat redaksi teksnya sesuaikan dengan ini pertanyaannya. Oke. Oh disilang. Ini juga tuh Kak? Tidak dijawab deh. Toh kayak itu hari. Oh ini tuh tantangannya. Iya, tanda tanya. Bukan mana tiga salin. Boleh. Tanggal. Iya kan? Ini tanggal jadi tanggal 31. Apa nih? Ikan cocok ini dan Iya. Jawab nih. Jangan fokus sama ini, silakan berdiskusi. Itu ada dua LK bedanya. Ini dosen di situ kan? di sini itu. Buku bagi nih. Maksudnya supaya lebih toh waktunya kalian, silakan sebagian kerja untuk jangan teman dan menulis, kalian santai-santai diskusi. Ini banyak pertanyaan yang mau dijawab. Diskusikan dan juga soal diskusi. Serius ini serius. Nah, ini jadi tuh ada yang sebagian di sini pada diskusikan. Kenapa lagi main HP sebentar, Pi? Astagfirullah ini memang Banyak ini. Kalau kalian keberapa jam waktunya? berapa deh? 30 menit nih, 30 jam. Mending gue, Pak.
Dari yang kamu tadi, yang mana yang kita lakukan? Kalau satu yang kalau semuanya berarti yang formal. Yang mana yang kedua? Makna yang kedua, ini kan makna yang pertama. Nah, itu bagian disebutkan ini supaya jangan terlalu sia-sia waktunya kalian menggali. Ini kan diskusi, jadi harus ada sama. Itu sudah ada ya, dari cari pertanyaannya itu aja, jawabannya teksnya dari
Oke, waktunya 3 menit ya. Teman-teman dari sana kembali.
Oke,
perhatikan temannya. Oke, kali mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh saudara Yusuf. Jangan kesedekat gali itunya. 1. Kepercayaan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengalaman dari sila pertama, Pancasila. Memulai kegiatan dengan berdoa, benar. Menjalankan ibadah sesuai dengan aturan, benar. Mengajak teman untuk bermain ketika sedang menjalankan ibadah, salah. Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agamanya, benar. Menjaga ketenangan ketika teman sedang melakukan ibadah, benar. Sikap manakah yang Ananda pernah lakukan? Sikap 1, 2, 4, dan 5. Apa manfaat sikapmu tersebut dapat menciptakan sikap toleransi? Sampai ketiga dulu. Apa yang akan Ananda lakukan saat mengalami peristiwa berikut? Ananda menjadi ketua kelas, Ananda diminta memimpin doa, sementara itu teman-teman berdiri di atas sebagai agama dan suku. Berbagai agama dan suku. Sikap apa yang Ananda lakukan? Sampai mana? Enggak, nomor 1. Perhatikan jawabannya semua nomor 1. Yang kelompoknya Gali jawab ini, yang dicontreng itu memulai kegiatan dengan berdoa. Sama? Terus menjalankan ibadah sesuai dengan aturan. Sama? Terus berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agamanya. Menjaga ketenangan ketika teman sedang melakukan ibadah. Sama semua? Jadi yang salah cuma apa? Oke, jadi betul ya jawabannya. Berarti sesuai. Yang ke bagian B. Sikap manakah yang pernah Ananda lakukan? Yang mana yang pernah kalian lakukan? Sesuai dengan pernyataan tadi. Yang mana? Kelompoknya Rahma yang mana? Yang ini saja. Berapa poin? Itu. Kalau kelompoknya Wildan, yang mana? Yang perlu dilakukan? Poin apa? 1, 2, dan 5. Oke, kelompoknya Sapar. Berdiri kali. 1, 3, dan 5. Oke, jadi yang itu yang pernah kalian lakukan ya. Terus, apa manfaatnya sikapmu tersebut? Apa manfaatnya? Apa kamu? Baca. Dapat menciptakan sikap toleransi. Dapat menciptakan sikap toleransi. Sesuai? Kalian jawabnya apa? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Sama? Oke, sudah tepat ya. Nomor 2. Langsung Ananda menjadi. Sikap apa yang Ananda lakukan? Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. B. Tetangga yang berbeda agama sedang melaksanakan ibadah. Ananda dan teman-teman ingin bermain di rumah tetangga tersebut. Sikap apa yang Ananda lakukan? Menunggu tetangga selesai beribadah karena menghargai tetangga yang sedang beribadah. Oke, sesuai. Nomor 2-nya, perhatikan. Ada yang beda jawabannya. Nomor 2. Sama. Nomor 3. Bacalah cerita di bawah ini, kemudian jawab pertanyaan berikut. Sikap jujur merupakan bentuk pengamalan sila pertama Pancasila saat jam istirahat, jadi tidak sengaja menyentuh tempat sampah sehingga menumpahkan isi dari tempat sampah tersebut. Lingkungan tersebut di sekitar tersebut menjadi penuh sampah yang berserakan. Sikap jujur yang seperti apa yang harus dilakukan Dedi? Jujur kepada guru bahwa ia yang menumpahkan sampah. Oke,
jujur kepada guru bahwa ia yang menumpahkan sampah? Ada yang berbeda jawabannya? Ada? Ada? Ya? Beda? Apa kelompoknya? Boleh, memungut sampahnya. Terus, apa lagi? Siapa lagi? Ada yang berbeda? Kelompoknya siapa apa? Untuk bunda dulu tadi yang kata. Jadi Memungut kembali sampah yang berhamburan dengan rasa tanggung jawab dan membuangnya kembali di tempat sampah. Iya, sama ya dengan kelompok memungut. Kelompoknya Wildan apa tadi? Membersihkan kembali. Ini mengakui. Terus habis diakui, jujur, kita harus pungut, bersihkan. Jangan biarkan saja sampahnya. Oke, lanjut ke apa ini? sana itu. Yang akan Baiklah, saya akan memberikan kepada saudara Rizky yang akan dilanjutkan. Tuliskan 3 penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila yang terdapat di sekitar lingkungan tempat tinggalmu. Jawaban: 1. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan bebas selera. 2. Jadi sebagai ketua kelas berinisiatif mengadakan pengalaman dana untuk membantu Diperhatikan jawabannya temannya. B. Setiap orang harus mampu memberikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. C. Tidak memiliki adab dan etik. D. Melakukan kegiatan pengumpulan dana. Mengumpulkan dana bersama-sama teman untuk membantu teman yang berduka. Apa lagi? Sudah? Sudah sampai E? Oke. Tadi 3 penerapan nilai kedua Pancasila. Ada yang berbeda penerapannya? Kelompoknya Rahma apa? Apa yang perbedaannya? Antara agama, suku, dan ras. Apa lagi? Membantu teman yang sedang kesusahan. B. Menjaga kesetaraan antar sesama umat. C. Akan terjadi suatu kerusuhan antar umat beragama. D. Merencanakan penjaluran dana dengan cara meminta sumbangan kepada siswa siswa. Yang di mananya? Poin berapanya yang berbeda? Semuanya beda. Yang nomor Oke. Tadi yang bagian A-nya kalian jawab apa? Bagian A-nya apa? Sikap Dedi yang mencerminkan nilai sila kedua dari teks apa? Apa sikapnya? Kelompoknya siapa apa? Bagian A. Sikap Dedi yang mencerminkan nilai sila kedua. Dedi sebagai ketua kelas. Sama. Oke, berarti itu sudah sesuai ya? sesuai. Sebagai ketua kelas, dia berinisiatif apa? D.
Dia berinisiatif untuk mengadakan penggalangan dana. Oke. Terus buka dulu sesi pertanyaan. Siapa tadi yang bertanya? Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Bila lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Buka sesi pertanyaan. Saya akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Kelompoknya Rahma mau bertanya? Berdiri. Kalau mau bertanya berdiri. Tidak apa-apa, sesuai dengan itu. Tidak apa-apa, bertanya. Berdiri. Oke, itu. Persilakan temannya. Silakan untuk Rahma dari kelompok 1. Mengapa kita harus saling tolong-menolong? Mengapa kita harus saling tolong-menolong? Kenapa? Setiap orang harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan kedua kalau tidak salah. Kedua kah? Pertanyaan kedua. Mengapa orang saling harus bagian B? Dikarenakan setiap orang harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kembalikan. Bagaimana? Kembalikan. Bagaimana jawaban saya? Oke. Tanya, masih ada yang mau bertanya? Silakan tanya teman. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Oke, silakan Sapar. Apa akibatnya jika setiap orang tidak mempunyai tinggi nilai kemanusiaan? Apa akibatnya? Tidak memiliki adab dan attitude. Kembalikan dulu. Bagaimana? Saya kembalikan teman Sapar, bagaimana? Oke, tepuk tangan. Sesuai dengan jawabannya. Kurang. Kalau kurang puas dibilang supaya diperjelas. Ada yang bisa tambahkan jawabannya? Gali. Pertanyaan tadi apa? Apa akibat? Poin C. Ada yang bisa menambahkan jawabannya Gali? Apa akibatnya? Kayaknya Sapar ini belum puas dengan jawabannya Gali. Oke, Rahma silakan berdiri. Akan terjadinya suatu kerusuhan antar umat beragama. Oke, kembalikan sini. Saya kembalikan kepada Bapak. Betul. Puas. Oke, tepuk tangan untuk Rahma. Oke, tidak. Kalau tidak tutup. Apabila tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk kelompoknya Gali. Oke, silakan. Kelompoknya siapa lagi yang sudah selesai tadi? Wildan. Wildan, oke. Siapa? Gina. Oke. Cepat. Oke, perhatikan temannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kita akan
mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Najwa dan Rahmawati. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengalaman dari sila pertama Pancasila. A. Berilah tanda centang pada tindakan yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Memulai kegiatan dengan berdoa benar, menjalankan ibadah sesuai dengan aturan benar, mengajak teman untuk bermain ketika sedang menjalankan ibadah salah, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agamanya, benar, menjaga ketenangan ketika teman sedang melakukan ibadah. Nah, B. Sikap menangkap yang pernah Anda lakukan, memulai kegiatan dengan berdoa. C. Apa manfaat sikap? Diperhatikan jawabannya temannya. Nanti kalau ada yang tidak sesuai bertanya. Meningkatkan kualitas hidup bagi orang beriman. 2. Apa yang akan Anda lakukan saat mengalami peristiwa berikut? A. Anda menjadi ketua kelas, Anda diminta memimpin doa. Sementara itu, teman-teman terdiri atas berbagai agama dan suku. Sikap apa yang Anda lakukan? Memimpin doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. B. Tetangga yang berbeda agama sedang melaksanakan ibadah. Anda dan teman-teman ingin bermain di rumah tetangga tersebut. Sikap yang Anda lakukan menghargai orang yang sedang menjalankan ibadah. 3. Bacalah cerita di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Sikap tersebut merupakan bentuk pengalaman sila pertama. Saat jam istirahat, Dedi tidak sengaja menyentuh tempat sampah sehingga melepaskan isi dari tempat sampah tersebut. Lingkungan di sekitarnya tersebut menjadi penuh sampah yang masyarakat. Sikap jujur yang seperti apa yang harus dilakukan Dedi memungut sampah tersebut hingga bersetujuan dari kembalian ke masyarakat. Perhatikan temannya. Perhatikan teman. Perhatikan temannya. Baik, terima kasih. Tuliskan 3 penerapan nilai-nilai sila kedua Pancasila yang terdapat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Tidak membeda-bedakan manusia antara agama, suku, dan ras. Tidak membeda-bedakan dan mau bersikap adil sesama manusia. Membantu teman yang mengalami kecelakaan. 2. Bacalah cerita berikut dengan cermat. Ini adalah seorang siswa kelas 6 selamat dari nilai tidak sekolah. Rumah dan harta benda keluarganya hilang di lahar sejarah. Jadi sebagai ketua kelas, inisiatif mengadakan penggalangan dana untuk membantu lanjut dan Selesaikan dulu ini baru istirahat. Jadi mengumpulkan pengurus kelas merencanakan kegiatan tersebut. Penggalangan dana dilakukan dengan berikhlas sumbangan kepada siswa seikhlasnya. Mereka tidak membeli barang bekas yang masih layak dipakai atau membawa rumah. Hasil penggalangan dana tersebut akan dikumpulkan kepada Ada yang mau ditanyakan? atau diberikan kepada keluarga. Jawaban A. Membantu teman yang sedang berusaha. Silakan dibaca. Bisa soalnya. Baca, baca. D. Mengapa kita harus saling tolong menolong? Ya, bisa. Ya, keluas. Untuk menjaga persaudaraan antar sesama umat. C. Apa akibatnya jika setiap orang tidak menjunjungi tinggi nilai kemanusiaan? Akan terjadinya suatu kerusuhan antar umat beragama. D. Jika kamu menjadi Dedi, apa sikap yang akan Anda lakukan tunjukkan untuk membantu langit? E.
Merencanakan penggalangan dana dengan cara meminta sumbangan kepada siswa seikhlasnya. E. Tuliskan pengalaman Anda dalam membantu temanmu yang sedang mengalami musibah. Bantu menyumbangkan uang atau sumbangan kepada baik itulah hasil kami. Kita akan membahas Pancasila pertama berdiri Tuhan Yang Maha Esa. Sila tersebut mengandung arti Materi. Ya. Mengandung arti apa itu sila pertama? bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Sesuai. Kembalikan dulu katanya. Saya kembali ke tadi. Oke, tepuk tangan. Oke, karena jam istirahat, pertanyaannya segitu dulu. Sebentar, setelah masuk kita tes evaluasi. Tutup dulu diskusinya. Terima kasih atas pendidikan. Saya akhiri. Topik Hidayah Oke, beri tepuk tangan untuk namanya Gina. Oke, silakan istirahat. Kalau sudah bunyi bel masuk lagi, kita mau tes evaluasi. Jadi istirahat cepat. Silakan istirahat. Silakan istirahat. Oke, perhatian. 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 Oke, tadi kita sudah belajar tentang apa? Kalau PKN itu mata pelajarannya, kalau ditanya tentang apa, materinya apa? Makna sila pertama dan kedua dan apanya? Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Makna sila pertama dan kedua dan apanya? Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi siapa yang bisa menjelaskan makna sila pertama? Siapa? Apa makna sila pertama? Berdiri, angkat tangan. Makna sila pertama. Gali, berdiri. Sebutkan dulu silanya. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Perhatikan temannya. Memiliki makna bahwa bangsa Indonesia Baca. bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Percaya apa lagi? Siapa? Oke. Tepuk tangan untuk Gali. Ada lagi? Siapa lagi? Naja. Siapa lagi? Apa? Berdiri. Bisa Yusuf. Berdiri. Cepat. Melaksanakan kegiatan Contohnya itu, maknanya dulu. Maknanya sila pertama. Maknanya, artinya, maksudnya. melaksanakan kegiatan ibadah sesuai agama yang dianut. Oke, itu contoh penerapannya. Maknanya dulu. Maksud dari sila pertama. Lihat materinya. Maksud dari sila pertama apa? Apa Gina? Berdiri. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu makna sila pertama. Kalau contoh penerapannya, siapa yang bisa kasih satu contoh penerapan sila pertama? Siapa? Yusuf. Berdiri coba. Apa contohnya? Melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Sesuai tidak? Sesuai. Oke, tepuk tangan untuk Yusuf. Selanjutnya, sila keberapa?
Kedua. Kedua. Siapa yang bisa jelaskan apa makna dari sila kedua? Apa maknanya? Siapa? Sapar. Berdiri. Apa maknanya? Silakan dibaca materinya. Makna dari sila kedua. Sila kedua Perhatikan teman-teman, nggak usah bermain. mengandung bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Mengandung makna bahwa apa? Mengandung bahwa bangsa Indonesia menjunjung Bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi sesuai bagaimana bunyinya sila kedua? kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita tuh harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Harus adil. Harus apa tadi? Apa? Saling apa? Tolong menolong, membantu sesama itu mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Contoh penerapannya, siapa yang bisa kasih contoh? Siapa? Gina. Membantu teman yang sedang terkena musibah. Apa lagi? Apa? Menjenguk teman yang sedang sakit. Menjenguk teman. Tidak melakukan kecurangan. Tidak menyontek. Apa lagi? Memberi sumbangan kepada yang kesusahan, yang sedang terkena bencana. Apa tadi Rahma? Sama. Oke. Jadi itu penerapan sila kedua. Oke, sebelum kita mengerjakan evaluasi, kita apa? Ice breaking. Berdiri semua. Karena kita sudah ice breaking, sudah makan, sudah kenyang toh? Belum kenyang. Yang pokok kalau tahu kalian keluar istirahat. Oke, kita kerjakan tes evaluasi. Berapa lagi? Pasmi. Belum, ada lagi satu. Pasmi. Satu lagi.
latihan. Nggak usah ributnya, kerjakan. Sudah pas. Pas berapa? Kurang? Lebihan? Lebih? Lebih atau kurang? Pas. Itu. Silakan yang sudah terima silakan tulis nama, kelas, hari dan tanggal. Saya. Berapa orang lagi? Tanggal lahir. Ini. Oke, perhatikan soalnya. Silakan tulis nama, kelas, hari dan tanggal. Cara jawabnya disiram atau dilingkari, terserah. Yang penting jangan dilingkari semua. Bahaya itu, nggak tahu apa jawabannya benar. Tidak boleh kerja sama, kerja sendiri, tidak boleh diskusi. Kelompok satu ribut sekali. Kerjanya tenang. Kelas 6 VI atau IP? PI. Silakan dikerjakan, nggak usah menghayalnya, dikerjakan, bukan dihayalkan. Jangan menghayalkan seseorang. Hayalkan jawabannya ini, nak. Ini tuh. 31. Jawab nih, Dek. Jawab. Nggak usah tegur. Kerjakan masing-masing. Baru-baru tegur. Sudah, kerjakan. Nggak usah tegur. Kita ada masa ya. Ini nggak usah nih. Nggak usah tegur. Cari di situ. Di mana lagi, Kak? Nggak usah nih berkelahi. Habis waktunya kalian berkelahi tidak kerjakan ini. Sisa dijawab, sisa disilang, tidak disuruh tulis soal. Jangan lupa tulis namanya. Nggak perlu diskusi, nah. Masing-masing. Jangan menyontek. Jawab masing-masing, kejujuran. Susah tidak soalnya? Susah soalnya? Partisipasi. Ikut andil begitu. Ikut dalam kegiatan. Ikut andil. Berpartisipasi. Maksudnya kayak ada porsi nih, kalian berpartisipasi, berarti kalian mengikutinya loh. Sementara Saya kunda cas. Napatan casta. Dia ada di tas. Baru saja tuh. Di part ini kata tadi.
Sudah. Dengan LKPD-nya tadi dikumpul. Dengan tugasnya Bu Guru tadi, kalau yang sudah selesai kumpul. Tugasnya Bu Gurunya tadi. Kemarin Iya. Iya. Dikumpul sama soal evaluasi yang kemarin yang Bu Guru kasih juga. Yang kemarin ini. Oke. Iya. masih ke situ. Ini Iya. Dengan LKPD-nya tadi dikumpul. Iya. Iya. Soal evaluasi. Bilang. Mintanya Bu Guru, nah? Iya. ini evaluasi yang sekarang jadi kembali. Sama saya dikumpul semua. Nah, aronya Ibu Eli yang kemarin. Ini kemarin Yang kemarin di sini. R-nya. Yang kemarin di sini. Iya, Kak. Cuman saya aja ngulus kertas. Gitu kan. Kertas berapa? Saya belum ngulus. Ngulus kertas. LKPD-nya juga. LKPD soal evaluasinya Bu Guru kemarin sama sekarang. Iya. Nah, yang kemarin di sini. Paling sekarang. Oke, kalau dikumpul tes evaluasi yang hari ini dan yang kemarin Bu Guru kasih semuanya dikumpul. LKPD-nya tadi sudah kumpul kelompok ini sudah. Belum. Ajir belum. Yang kemarin. Iya. Mana LKPD? LKPD apa? Kelompok LKPD kelompok. Ini ada yang sudah kumpul. Sudah. Minta mana LKPD-nya di kelompok.
KPD-nya kalian mana? Hah? Aduh, mana? Kelompoknya kalian dan KPD-nya mana? Yang kemarin mana? Nurul, yang kemarin mana? Oh, yang kemarin. Dikumpul dengan tugas evaluasi yang kemarin. Sudah. Sudah semua? Sudah semua? Sampai belum? Sudah? Sudah semua? Oke. Yang belum kumpul evaluasi yang kemarin, siapa? Kenapa? Lupa? Oh, besok? Oke, perhatian. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Perhatian. Oke. Tadi kita sudah mengerjakan apa? Tes evaluasi. Bisa dijawab? Bisa. Oke. Tadi kita belajar apa? Materi dengan materi. Maknanya dari sila pertama apa? Makna sila pertama bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Contoh penerapan sila pertama apa? Melaksanakan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang sila kedua, maknanya apa? Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oke, contoh penerapannya. Contoh penerapannya apa tadi? Tolong menolong. Apa lagi? Contoh penerapan sila kedua. Membantu orang menyeberang. Apa? Menjenguk teman yang sakit. Tidak menyontek. Memberikan donasi kepada orang yang terkena musibah. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua. Tadi sudah belajar, perhatian. Apa tantangannya kalian ketika belajar tadi? Ada hambatan? Apa hambatannya? Apa? Sabar, waktu. Oke, kita terbatas dengan waktu. Apa lagi? Apa tantangannya? Menjawab soalnya. Apa lagi? Sudah. Itu. Yang menyenangkan yang kalian tadi seru atau tidak? Seru. Apa yang seru? Belajar, berdiskusi. Apanya lagi? Apanya? Presentasinya. Kelompoknya seru. Oke. Apanya lagi? Boleh saya?
Oke, berarti ya. Jadi sebentar itu belajar apa di sini nih? IPA apa tadinya? Cara menyikapi apa besok? Besok belajar apa? SPDP dengan IPS. SPDP belajar apa? Tentang apa? Reklame. Itu yang lalunya. Yang akan dipelajari apa? Kemarin sudah jawab pasti waktu pas lupa. Reklame yang lalunya apa? Apa yang harus kemarin belajar SPDP? Tangan ada. Oke. Terus apa lagi? IPS. Mau belajar apa IPS? Programasi. Itu yang lalunya. Apa lagi? Yang kalian jawab loh. ASEAN. Betul kan? Jadi itu materi untuk besok kalau sebentar IPA. Oke. Berarti yang iya. Oke, jadi itu yang bisa kakak sampaikan. Jika terdapat kekurangan, ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup pelajaran pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.